Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah. Jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat Allah dengan satu keyakinan yang kuat bahwa nikmat Allah kepada kita tiada pernah berhenti, tiada pernah kita bisa menghitungnya, dan tiada pernah kita bisa untuk meneliti satu persatu saking banyaknya. Sehingga Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tiada mungkin kalian mampu untuk melaksanakannya. Innal insana la zalumun. Sementara nikmat Allah begitu banyaknya, tiada mampu kita untuk menghitung. Manusia banyak melakukan kedzaliman. Zalim artinya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan petunjuk. Meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya. Menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya. Itu namanya kezaliman. Sehingga Allah menyampaikan la zalumun, karena manusia melakukan banyak kezaliman. Kalau kita makan pakai piring, pakai sendok. Kalau kita minum pakai cangkir, pakai gelas. Kalau kita mandi pakai gayung atau cibuk. Suatu saat kita balik, mandi pakai cangkir, minum pakai cibuk. Itu kedzaliman. Meskipun zalim terhadap diri sendiri, tetapi kedzaliman terhadap diri sendiri bisa berakibat pada orang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya atau tujuan penciptaannya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kita sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya, insya Allah sudah diingatkan oleh banyak ustadz ataupun mubalik. Jangan lupa niat, jangan lupa niat. Tetapi ketika di luar ibadah-ibadah ritual, kita bekerja, mencari nafkah, mengabdi pada keluarga, mencintai anak-anak, mencintai istri, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak untuk ibadah atau tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kadang-kadang kemudian letak kezaliman kita. Niat untuk ibadah harus kita perjuangkan. Kemudian yang kedua, la zalumun kafar. Kafar itu artinya tertutup. Tertutup dari nikmat Allah. Untuk mengakuinya bahwa itu adalah nikmat Allah. Kafar dalam bahasa Inggris, cover menikah ibu-ibu. Ternyata banyak bahasa Inggris juga terserap dari bahasa Arab. Ada cover, ada jihad. Jihad dalam bahasa Inggrisnya jihad. Ada ardun. Nah, menikah ardun itu menjadi bahasa Inggris earth. Nah, mirip sekali nih bukan? Ardun menjadi earth. Nah, apa yang dimaksud dengan kafar?
Kafar itu tidak mengakui. Seperti yang dikisahkan oleh Allah di dalam salah satu umatnya Nabi Musa yang bernama Korun. Ketika Korun diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, Korun kemudian mengatakan, Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya apapun yang aku miliki karena ilmu yang ada pada diriku. Yang aku miliki karena kegigihanku dalam bekerja. Yang aku miliki karena kecanggihanku atau karena keuletanku. Jadi tidak melibatkan Allah sama sekali. Korun berarti contoh orang-orang yang kufur. Dia mengatakan apapun yang ada pada diriku adalah milikku dan itu karena kerja kerasku. Jamaah rahimakumullah, mungkin kadang-kadang kita juga punya sifat-sifat dari korun. Jadi tertutup dari nikmat Allah. Ketika ibu-ibu ditanya, Bu, jenengan saniki kok tambah enom paman gitu. Oh, ini karena pola hidup saya yang sehat. Olahraga rutin, keliling alun-alun 10 kali, terus makannya bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Tanpa sedikit pun melibatkan Allah di dalam kesehatannya atau awet mudanya. Itu berarti sedang menjadi kafar, sedang kufur atas nikmat Allah. Putra-putri umpamanya langganan ranking 1, 2, 3. Bu, putra-putri ini jenengan kok pinter-pinter temen. Langganan ranking 1, 2, 3, tidak pernah 4. Oh, kue wis keturunan. Lah itu berarti sedang menjadi kafar. Dari mbah-mbah imbian wis langganan ranking 1, 2, 3. Lah, tidak ada melibatkan Allah sama sekali. Maka apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, ketika kita mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan anugerah, salah satunya adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari kemurahan atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru, apakah aku orang yang bersyukur, am akfuru, atau orang yang kufur atas nikmat Allah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu dalam majelis ilmu, insya Allah. Saya bukan yang paling pinter, bukan yang paling benar. Niat saya satu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan Allah menyampaikan ketika kita bersyukur, insya Allah akan semakin ditambah nikmatnya. Surat Ibrahim, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi ketika kalian kufur, maka azabku sangat amat pedih. Jadi syukur pasti nambah nikmat. Hari ini kita mendung, tadi ada yang hujan. Ibu-ibu ketika mau berangkat ngaji, itu ketika keluar dari rumah, bersyukur, alhamdulillah hujan, atau mengeluh. Lah, isu-isu wis udan. Ngoten ibu-ibu. Alhamdulillah hujan. Orang di payung, orang sido ngaji. Atau lah, udan. Kalau kita bersyukur apapun keadaannya, kita akan ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah. Kalau kita mengeluh, lah isu-isu wis udan. Atau alhamdulillah hujan. Hujan tetap hujan atau panas tetap panas. Tetapi ketika kita kemudian alhamdulillah hujan, hati kita menjadi bahagia. Itu rumusnya dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi yang namanya akan ditambah nikmat itu bukan hanya materi atau harta. Tetapi kenikmatan hati, kebahagiaan, ketenangan, atau terbukanya atau diluaskannya hati, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Maka jamaah rahimakumullah,
Sebelumnya kami mengingatkan kepada kami untuk mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Pada hari ini kami akan menyampaikan salah satu dari doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya Mas, slide yang kedua. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz dzulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha wa atmimha alaina wa atimmaha alaina. Jamaah rahimakumullah, ini doa yang banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, persatukanlah hati-hati atau di antara hati-hati kami. Jadi kita minta kepada Allah untuk dipersatukan. Kenapa? Karena persatuan adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menyatu. Sehingga di dalam Al-Quran Allah kemudian berfirman, Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuha nafsi wa ulaika humul muflihun. Jadi persatuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mempersatukan antara orang yang hijrah dengan orang yang menolong orang yang hijrah, yaitu muhajirin dan orang ansor. Ansor itu berasal dari kalimat nasoro yang artinya menolong. Kaum ansor adalah kaum penolong. Al-muhajir atau al-muhajirin berasal dari kalimat hajaro, orang yang pindah. Jamaah rahimakumullah, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mempersatukan mereka antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ini menjadi satu contoh yang baik. Dan yang pertama, apa yang dilakukan atau keistimewaan dari kaum ansor itu? Yuhibbuna man hajaro ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah. Hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan kecintaan beliau-beliau itu melebihi cintanya kepada saudara sendiri. Di betapa cintanya kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Dulu Ustadz saya itu ada yang namanya Ansorul Azim. Ustadz Ansorul Azim. Tapi Ansorul Azim ini kemudian oleh murid-muridnya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Gimana? Tapi ndilalah Ustadzipun nggih kersa mawon niku. Ustadz Ansor itu artinya kan tulung, gimana? Tetulung, azim agung. Jadi Ustadz Ansorul Azim dipanggil oleh murid-muridnya Ustadz Tulung Agung. Jadi Ustadz Tulung Agung. Ustadz Tulung Agung niku kan kota nggih mboten, ada Trenggal, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung. Dan semuanya sudah biasa itu memanggil Ustadz Ansorul Azim dengan Ustadz Tulung Agung. Ini yang pertama, keistimewaan ataupun sifat yang baik yang dimiliki oleh kaum Ansor. Mencintai orang-orang yang hijrah.
Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Dan tidak ada di dalam diri mereka keinginan terhadap apa yang diberikan. Jadi ketika kita memberi sesuatu, tidak ada keinginan apapun dalam diri kita. Kalau kita memberi sesuatu, kemudian kadang-kadang kita mengharapkan balasan ataupun terima kasih. Memberi sesuatu ada harapan supaya umpamanya yang kita beri membalas. Memberi sangu pada anak-anak ada harapan supaya anaknya semakin rajin atau sregep. Munjung kepada mertua, nggih Ibu nggih, ada harapan bahwa teh 1 bungkus, biskuit, gula, terus napa malih Ibu. Nanti ketika pulang perjalanan, Bu, sangoni apa Bu karo Ibu nggih, beras 2 kintal. Oh, badi berarti ngoten. Itu ada harapan. Lah orang yang ikhlas dicontohkan oleh kaum Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim hajat. Jadi ketika kita memberikan sesuatu atau memberikan kepada siapapun, maka tidak ada harapan-harapan kecuali harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya apapun yang aku lakukan untuk dirimu adalah dalam rangka mengharapkan wajah atau ridho Allah Subhanahu wa taala. La nuridu jazaa'am minkum, tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian. Wala syukuron, bahkan kalimat terima kasih. Jadi terima kasih saja tidak diharapkan, apalagi balasan. Tapi kadang-kadang ibu-ibu cok merengut nek mboten dimatur nuwun nggih mboten niku. Kae wis diparingi ora matur nuwun. Kae kelalen nggih mboten. Nah, ini berarti kita masih ada harapan selain Allah. Jadi orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan balasan ataupun terima kasih. Bahkan mungkin ya kita minta didoakan saja nggih. Jadi tidak usah membalas, tidak usah terima kasih pun kula dipun dongaaken mawon. Dan Rasulullah mengajarkan kalau kita diberi sesuatu maka doakanlah dengan doa jazakumullah khairon kasiron. Kalau terima kasih itu bukan doa nggih Ibu-ibu. Itu hanya pengumuman. Pengumuman terima kasih. Saya terima yang Anda kasih. Ini itu disingkat terima kasih. Lah nanti yang diberi menjawab kembali kasih. Berarti balik akan. Saya terima yang Anda kasih, balik akan. Lah tidak jadi memberi. Maka yang paling hebat, yang paling bagus adalah jazakumullah khairon kasiron. Kalau tidak biasa, sulit kadang-kadang untuk mengatakan niki. Wong kula wong ten Kalibeber niku menyampaikan ini ya ibu-ibu, kalau diberi suami, diberi siapapun, maka jawablah atau doakan dengan jazakumullah khairon kasiron. Lah ibu-ibu mau mempraktekkan. Jadi jari kaku banget. Lah kaku temen ya, matur nuwun wae nggih ngoten. Nggih mboten usah kaku, tetapi dilatih sedikit demi sedikit menika nggih. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kebaikan orang-orang yang menolong atau penduduk kota Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Yang ketiga, yaitu wayusiruna ala anfusihim, dan mendahulukan kepentingan orang lain walau kana bihim khassasah, meskipun diri mereka membutuhkan. Jadi yang kedua tadi pertama saling mencintai, kemudian yang kedua tidak ada harapan atau keinginan apapun dengan yang diberi. Yang contoh terkenal itu kan Abdurrahman bin Auf menika nggih. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah
Beliau meninggalkan seluruh harta dan keluarganya. Hartanya ditinggal, keluarganya ditinggal. Memang kalau berkaitan dengan kekayaan, banyak diceritakan dalam kisah Rasulullah tentang Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau habis nikah, itu kan kelihatan dalam wajahnya bedak kekuning-kuningan. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abdurrahman, kamu ada apa kok wajahmu ada bekas bedak? Abdurrahman bin Auf menjawab dengan malu-malu, kulo nembe mawon nikah ya Rasulullah. Nikah meneng-menengan bae. Oh niki sing penting wajib lan rukune. Kan kami tulis di undangan Rasulullah tidak menerima jamuan di rumah kami tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak menerima jamuan. Oh berarti ini tidak mau dikondangi. Nah itu Abdurrahman. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan, aulimu walau bisyatin. Hai Abdurrahman, umumkanlah pernikahanmu meskipun hanya dengan seekor kambing. Jadi mengumumkan pernikahan itu namanya walimah. Lah diterjemahkan oleh orang-orang Jawa, khususnya orang-orang bijak dahulu, para wali songo, walimah itu dengan kondangan. Jadi umumkan meskipun hanya dengan kambing. Pengumuman dengan kambing itu kan berarti untuk pesta makan-makan. Jadi pesta makan-makan untuk pernikahan. Sehingga pernikahan pasti ada pesta dan ada makan-makan. Maka diterjemahkan oleh para wali songo dengan kondangan. Kondangan singkatan itu apa Ibu? Kondang mangan. Maka kalau kondangan kok mboten mangan, kondangannya mboten sah. Iya. Kita kadang-kadang menerjemahan walimah. Walimah itu pengajian setelah ada pernikahan. Itu sebetulnya bukan pengajian setelah ada pernikahan. Yang disebut dengan walimah itu yang benar itu kondangan yang dilakukan oleh ibu-ibu itu. Bukan pengajian di rumah orang yang sedang nikah, kemudian nanti pulang dapat sesuatu, bukan. Tetapi kondangannya itu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah di dalam hadis juga menyampaikan, al-walimatu fi awwali yaumin hakun. Jadi walimah hari pertama itu adalah wajib. Wal walimatu fi yaumisani ma'rufun. Walimah di hari kedua itu kebaikan. Jadi kalau pertama, kondangan pertama itu wajib. Kondangan kedua, minta maaf senes kondangan, terima tamu. Terima tamu pertama itu wajib. Terima tamu kedua itu kebaikan. Wal walimatu fi yaumis salis sum'ah wariyaun. Walimah pada hari ketiga itu sudah sum'ah. Sum'ah itu berbangga-bangga dan riak itu pamer. Maka ibu-ibu kalau mantu niku cukup 2 hari saja. Jangan sampai 3 hari atau apalagi 4 hari, apalagi mungkin kenapa? Karena tapi boten nggih, biasanya ibu-ibu kan lah saya temennya mantu kasih tolong dino. Wis sedina wae nang Adipura umpamane nggih mboten. Nah, itu ma'rufun, minta maaf, hakun. Hakun ma'rufun sum'ah wariyaun. Nah, kan tidak ada orang yang pengajian sampai 2 hari ini mboten. Besok ngaji lagi. Tidak ada. Tapi kalau kondangan itu sampai 2 hari. Wah, malah seminggu. Nonton sing seminggu niku. Masya Allah. Niku mantunipun Pak Presiden. Nah, niki jamaah rahimakumullah kembali ke Abdurrahman bin Auf. Lah, Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Ketika datang ke kota Madinah, karena orang yang hijrah itu kan penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, dan penuh dengan keikhlasan.
ketika beliau hijrah meninggalkan kota Makkah dengan penuh perjuangan di bawah pengintaian orang-orang kafir Quraisy, intimidasi orang-orang kafir Quraisy, alhamdulillah selamat bersama sahabat-sahabat yang lain dan juga meninggalkan seluruh harta dan keluarganya. Sesampainya di kota Madinah, suatu hari Abdurrahman sedang tengok-tengok, tengok-tengok niku napa ibu-ibu? Sedang nongkrong sambil ngalamun. Kemudian ditegur oleh sahabat Ansor. Ya Abdurrahman, apa yang kau lakukan? Aku tahu engkau yang kaya di kota Makkah. Maka ketahuilah, saya punya banyak ruko itu. Kamu pilih salah satu untuk aku berikan padamu. Saya punya banyak rumah. Pilih salah satu, aku berikan padamu. Dan yang ketiga, saya punya beberapa istri. Pilih yang paling cantik nih ibu-ibu, Masya Allah. Pilih yang paling cantik untuk aku ceraikan dan engkau nikahi. Masya Allah. Ini kalau ditawarkan sama bapak-bapak, kita berikut. Mboten wantun jawab nih ibu-ibu. Amargi wonten ibu-ibu nih. Tapi ternyata oleh Abdurrahman bin Auf, ketiga-tiganya tidak ada yang diambil. Ditawari ruko, pilih yang paling strategis mana, juga tidak mau. Ditawari rumah untuk dihuni, nanti dioper sertifikat sebagai kepemilikannya juga tidak mau. Apalagi yang ketiga menikah, ditawari istri juga tidak mau. Dia hanya mengatakan, sudahlah saudaraku, tidak usah kau lakukan itu padaku. Cukup kau tunjukkan padaku di mana letak pasar. Kenapa? Karena Abdurrahman orang yang suka berdagang, maka kemudian ditunjukkan letaknya pasar untuk berusaha, dan tanpa waktu yang lama, beliau sudah menjadi orang yang kaya raya kembali. Nah, ini contoh dari yuhibbuna man hajaro ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ada satu kisah ketika peperangan Khaybar, seorang sahabat yang namanya Ikrimah. Begitu beliau terluka parah, kemudian kehausan, beliau mengatakan, aku haus, aku butuh air. Mana air? Nah, ketika itu ada seorang sahabat yang sehat, dia sedang mau meminum atau sedang mau memasukkan air ke dalam mulutnya. Begitu mendengar kalimat itu, maka kemudian beliau sahabat ini langsung lari kepada Ikrimah. Begitu akan diminumkan kepada beliau, Ikrimah mendengar suara, air, air, tidak ada air. Nah, kemudian Ikrimah mengatakan, sahabatku, berikan saja kepada dia. Tampaknya dia lebih membutuhkan. Kemudian sahabat yang bawa air ini lari kepada sahabat yang kedua. Begitu sahabat yang kedua ingin meminumkan, ingin diminumi air, dia mendengar kalimat yang sama. Air, air, aku terluka, aku butuh air. Maka sahabat yang kedua pun mengatakan sama dengan Ikrimah. Berikan saja kepada dia. Tampaknya dia lebih membutuhkan. Kemudian lari. Begitu dia lari ke sahabat ini, ternyata sudah meninggal. Sudah syahid. Lari kepada sahabat yang kedua, juga sudah meninggal. Kembali kepada sahabat yang pertama, juga sudah meninggal. Ini contoh bagaimana sahabat ketika itu yuksiruna ala anfusihim, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Nah, ini ketika di zaman kehidupan kita, mari kita contoh meskipun sangat berat meninggalnya. Betapa ketika kita ingin mementingkan orang lain, ternyata godaan-godaan ataupun gangguan itu ternyata sangat-sangat berat. Ini
salah satu dari Rasulullah mempersatukan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Kemudian yang selanjutnya, doa dari Rasulullah itu, wahdina subulas salam, dan tunjukkanlah kepada kami jalan keselamatan. Jadi kita minta kepada Allah setiap saat, setiap waktu untuk diberikan jalan keselamatan. Dan itu kita praktekkan di dalam sholat-sholat kita. Setiap saat 17 kali kita berdoa. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus diterjemahkan sirotol mustaqim. Dulu kami diberi cerita oleh seorang ustadz menikah. Jadi ketika ada seorang jamaah haji kesasar di Makkah, kemudian dia ditanya seseorang itu ditanya di mana Mekah, di mana Ka'bah, di mana Ka'bah. Maka ini orang ini tidak tahu bahasa Arab, tapi kemudian dia ingat, oh jalan lurus itu kalau dalam Al-Fatihah sirotol mustaqim. Wah, dia hanya menjawab sirotol mustaqim, sirotol mustaqim. Lah, terus yang tanya malah menjawab lagi sirotol ladzina an'amta alaihim. Wah, dijawab lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dua-duanya bareng-bareng. Amin. Lah, ini manfaatnya bahasa Arab ketika haji ataupun umrah dan menggunakan bahasa Al-Qur'an. Sirotol mustaqim. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat. Al-maghdub, orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Mempunyai pengetahuan tapi hanya sebatas diketahui tanpa amalan. Itu nanti kita akan dimurkai. Al-maghdub, ilmu tanpa amal. Ada satu meme indah sekali menikah. Jadi meme ini apa ibu-ibu nggih? Ibu-ibu pun meme pakaian apa dereng? Lah ini mungkin. Jadi meme yang indah ditulis. Kalau ilmu tidak diamalkan atau kenapa ilmu tidak diamalkan? Karena pengetahuannya baru sampai otaknya saja. Jadi apa yang diketahui itu baru hanya sebatas pengetahuan, baru sebatas otaknya, belum sampai pada hatinya atau perasaannya. Ini sirotol mustaqim, al-maghdub, minta maaf, al-maghdub yang dimurkai. Ad-dhalin, orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi kita minta kepada Allah terhindari dari berilmu tanpa amal dan beramal tanpa ilmu. Kita harus beramal, melakukan sesuatu, beribadah, beraktivitas. Tapi amalan kita harus atas dasar ilmu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan doa selanjutnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa najjina minadz-dzulumati ilan nur, dan tunjukkanlah atau berikanlah kami petunjuk atau selamatkanlah kami dari dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Dialah Allah pemimpin, pembimbing, penuntun bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah pembimbing, penuntun atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman, maka Allah akan yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Akan mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi kalau kita dibimbing, dipimpin, dituntun oleh Allah, kita akan selalu dibimbing dari kegelapan menuju terang benderang.
Tadi malam umpamanya ibu-ibu nggih, ketika kita bangun jam 3 atau setengah 4, ada dua pilihan yang terpampang di hadapan kita. Yang pertama, ke kamar mandi, ambil air wudhu, sholat tahajud, menunggu subuh sambil berdoa, berzikir, istighfar, atau membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ke kamar mandi, menyampaikan hajatnya, terus kucek-kucek sekedap, terus ke kamar lagi, tidur lagi. Pilihannya ada dua. Ketika kita memilih yang pertama, wudhu kemudian sholat tahajud, yakinlah bahwa kita sedang dibimbing, dituntun oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat, dari hanya sekedar dari kamar mandi tidur lagi, ilan nur, kepada ambil air wudhu kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, umpamanya masih panjang waktu subuhnya, ada dua pilihan lagi. Yang pertama menunggu subuh, tapi ngantuk, nah, ambil air kopi atau minum kopi biar nggak ngantuk. Atau yang kedua, wah besok pekerjaannya banyak sekali. Ini kalau tidak tidur lagi, nanti ngantuk-ngantuk di pekerjaan. Akhirnya kemudian milih tidur lagi. Meskipun setelah sholat tahajud, tidur lagi. Subuhnya kebablasan. Nah, itu berarti kalau milih yang pertama, kita sedang dibimbing oleh Allah. Kalau milih yang kedua, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, dan mereka orang-orang yang kufur, baik kafir secara hakiki ataupun kufur nikmat, maka pemimpinnya, pembimbingnya, penuntunnya adalah taghut. Taghut itu bisa setan, bisa hawa nafsu. Ketika kita dibimbing, dipimpin, dituntun oleh setan, maka mereka akan mengeluarkan kita. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Setelah sholat subuh, setelah sholat subuh, diskusi sama suami, Pak ngaji yuk Pak. Lah ojo Bu, iki udan-udan, ku masuk angin, umpamane. Loh, semakin banyak perjuangan, semakin banyak ujian, semakin besar pahala yang didapat. Al-jaza'u biqadri ta'bin. Balasan dari Allah itu sesuai dengan jerih payahnya, sesuai dengan kesulitannya. Semakin sulit, semakin payah, semakin berat perjuangannya, maka akan semakin banyak pahalanya. Ada dua pilihan. Yang pertama ngaji, yang kedua nonton TV. Nah, ketika kita memenangkan yang pertama, maka yakinlah bahwa kita sedang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kita senantiasa berdoa, senantiasa berjuang, senantiasa berjihad untuk selalu memenangkan kebaikan. Memenangkan an-nur atau cahaya di atas kegelapan. Kenapa? Karena setiap saat godaan-godaan ataupun pilihan-pilihan itu selalu terpampang di hadapan kita. Sedang pengajian, itu juga ada pilihan. Nanti setelah ngaji antara pulang ke rumah atau jalan-jalan atau nongkrong atau ngerumpi atau gelendengi tanggane. Ibu-ibu ngundang tanggane, yuk tak omong ini. Apa sih? Yuk gelendengi kae wong kae. Nyung suwe banget orang gelendengi kae wong. Oh yo. Nyong nek lebar gelendengi kae wong jan seger banget awake. Lah ketika kita memenangkan yang ini ya, yang ngerumpi, yang enggak genah-genah ini, berarti kita sedang tertuntun, terbimbing, terpimpin oleh taghut. Jadi oleh hawa nafsu ataupun oleh setan. Dan itu selalu. Jadi dari poin yang jelek menuju poin yang baik, atau dari yang baik menuju poin yang lebih baik. Seperti semangat Rasulullah yang diajarkan kepada kita, hari ini harus lebih baik dari kemarin.
Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sekarang ibu-ibu tidak usah banyak bernyanyi. Aku masih seperti yang dulu, enggak. Tapi saya kadang-kadang ngoten, Bu. Jadi saya kadang-kadang nyanyi aku masih seperti yang dulu. Kalau istri saya masaknya bola-bali diinget mawon nggih. Wah, ini kadang-kadang karena anak-anak sudah tidak di rumah hanya berdua, masak satu gelas untuk 1 minggu, lauknya masak sekali untuk 3 hari atau 4 hari. Buka meja makan masih itu, pusama masih itu. Akhirnya saya bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Lah istri saya tersindir. Segera memperbaiki atau menghentikan ngenget jangan nggih Ibu nggih. Tapi kalau jangan ngetetan enak nggih Ibu nggih. Jadi semakin diinget semakin enak. Lah, pramila bapak-bapak kalau nanti ibu-ibu niku masak niku terus nyanyi ini niku nggih Pak nggih. Aku masih seperti yang dulu. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini sebetulnya kalimat ini kalimat perubahan. Jadi kita itu harus selalu berubah. Perubahan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayatnya 62. Wa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan Lut percaya kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya sedang hijrah, sedang pindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya Nabi Ibrahim itu bukan hijrah pindah, tetapi hijrah berubah. Perubahannya minadzulumati ilan nur. Hijrah dalam arti berubah, bukan hijrah dalam arti pindah. Kebetulan sekarang kita masih di bulan Muharram nih Bapak-bapak Ibu-ibu nih. Jadi hijrah kita itu adalah hijrah perubahan. Perubahannya tadi surat Al-Baqarah 257. Minadzulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk meningkatkan iman dan takwa, menjadi ahli jamaah, menjadi ahli ibadah, itu tidak usah pindah. Pindah ke tepi Masjid Al-Arqam, pindah ke Kauman, Kauman itu kan identik dengan rumah sekeliling masjid. Kauman Wonosobo sekeliling masjid. Kauman Banjarnegara sekeliling masjid. Kauman Yogyakarta sekeliling masjid. Bapak-bapak pindah. Pak jenengan ajeng ndak pundi. Kok ngongkot-ongkot barang tas lan sak panunggalanipun. Saya mau pindah supaya menjadi ahli jamaah. Saya ingin sholat 5 waktu di masjid. Tidak usah pindah. Karena untuk menjadi ahli jamaah, itu yang penting berubah. Banyak orang yang sekeliling masjid bukan ahli jamaah. Banyak orang yang jauh dari masjid justru menjadi ahli jamaah. Yang paling utama adalah berubah. Perubahan dalam diri kita, baik pola pikir kita, keinginan kita, atau sikap hidup kita sehari-hari. Mari kita senantiasa berubah. Perubahan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak syar'i menjadi syar'i. Ketika mau berangkat kerja, salam dan salim. Ketika pulang kerja, salam dan salim. Makan bersama dengan keluarga. Itu merupakan perubahan-perubahan menuju yang syar'i. Kenapa? Karena Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk makan bersama. Dalam satu hadisnya yang terjemahannya kurang lebih satu makanan cukup untuk 2 orang. 2 makanan cukup untuk 3 orang. Jadi kadang-kadang kita makan bersama itu mendatangkan berkah. Lah inilah yang disebut dengan keberkahan. Harusnya dimakan oleh sendiri atau seseorang. Tetapi ketika kemudian bersama cukup dimakan oleh berdua.
Datang lagi putranya, cukup bertiga. Datang lagi kakaknya, cukup berempat. Itulah yang disebut dengan berkat. Berkat. Berkat itu kan satu berkat, tapi cukup untuk satu keluarga. Padahal lauknya sedikit, dagingnya tipis, kados triplek, mie-nya sedikit, kentangnya sedikit, sayurnya sedikit. Tapi nicipi kabeh. Gimana? Nah, ini perintah Rasulullah untuk makan bersama karena mendatangkan keberkahan. Diterjemahkan oleh orang Jawa dengan berkat. Berkat itu ada dua maknanya. Nek sampun makbrek, langsung diangkat. Makbrek itu sudah kebagian semua, langsung diangkat. Atau berkah. Tapi orang Jawa kurang fasih ketika menyebutkan berkah. Sehingga menjadi berkat. Seperti puasa Asyura, puasa Asyaro. Ibu-ibu kemarin puasa Asyura napa mboten? Alhamdulillah. Ini istri yang solihah, ahli jannah. Puasa Asyura, Asyaro. Itu dulu para orang bijak itu mengatakan, ayo so podo puasa Asyura, podo puasa Asyaro. Terus disosialisasikan. Asyura, Asyaro, Asyura, Asyaro. Tanggal 10, tanggal 10. Nah, orang-orang Jawa ketika itu kemudian bertanya, Pak Kiai, nopo niku Asyura? Ya iki sasi Asyura. Oh, berarti niki sasi suro. Jadi sasi suro niku berasal dari kalimat asyara atau asuro, diambil ujungnya saja suro. Maka kemarin ketika bulan suro, bulan Muharram, itu tidak ada ritual apapun kecuali hanya puasa tanggal 10 atau ditambah dengan tanggal 9. Jadi ibu tidak usah kemudian takut, tidak usah takut mantu, takut mendirikan rumah, takut nyepiti, gimana? Takut duwe gawe, mboten usah. Biasanya ibu-ibu malah ketika bulan Muharram, alhamdulillah, roto istirahat, kondanganing. Mungkin mboten ibu-ibu. Bulan Syawal pemanasan, mulai ono undangan. Bulan Dzulqa'dah semakin banyak. Puncaknya bulan Dzulhijjah. Bola balik kondangan mawon niku nggih. Nah, begitu bulan Suro, mak pleret berhenti mboten enten. Nah, ini hikmah dari menapa nggih? Banyak keyakinan bahwa bulan Suro itu bulan yang tidak boleh mantu wonten nggih. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang sedikit doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami kaitkan dengan betapa orang Ansor dan orang Muhajirin dipersatukan oleh Rasulullah dengan begitu hebatnya, serta marilah kita senantiasa berubah dari zulumat ilan nur. Al-Baqarah 257. Kalau ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Semoga tidak ada pertanyaan. Wonten apa mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah, berarti sampun paham sedanten. Napa tambah bingung Ibu-ibu? Alhamdulillah, mboten nggih. Mari nanti yang menutup Pak Muflas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.